Selamat pagi Happy Investor, kembali lagi bertemu dengan Morning Flash. Kali ini hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021. Oke, seperti biasa kita akan sedikit review perdagangan kemarin dan proyeksi untuk perdagangan hari ini. Kemarin IHSG ditutup di level 6088 atau melemah tipis 0,14% dengan nilai transaksi senilai 12,4 triliun. Dengan most active stock ada saham ARTO senilai 514 miliar, AGRO 456 miliar, BBCA 443 miliar. Perdagangan kemarin mencatatkan foreign transaction net sales senilai 329 miliar. Dalam pergerakan kemarin itu IHSG melemah tipis 0,14%, seiring dengan sikap wait and see pelaku pasar menunggu hasil keputusan rapat The Fed serta perkembangan pandemi COVID secara domestik. Untuk hari ini secara teknikal IHSG diproyeksikan masih berpotensi melanjutkan pelemahan dengan rentang pergerakan di level 6.000 hingga 6.166. Ya, kemarin IHSG mencatatkan net sales senilai 329, dipengaruhi oleh top sell BBCA senilai 185 miliar. Oke, dari global index Dow Jones dan S&P sama ditutup melemah juga, masing-masing 0,4% dan 0,02%. Pergerakan Dow Jones kemarin sama seperti kita juga di tengah pergerakan kemarin itu di tengah sikap investor menunggu hasil keputusan The Fed yang pada akhirnya tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan dan level pembelian aset. Jadi The Fed menyatakan bahwa meski ekonomi telah mengalami kemajuan, namun masih cukup jauh dari target di sisi ketenaga kerjaan. Oke, dari sisi komoditas, semua emas, oil, coal, nikel, dan timah mengalami kenaikan, kecuali CPO yang melemah 2,5%. Oke, kita berikutnya ada company news. Yang pertama dari Bank Tabungan Negara yang mencatatkan laba bersih hampir 20% secara year on year menjadi senilai 920 miliar pada semester pertama tahun ini. Pertumbuhan laba ini didukung oleh efisiensi, digitalisasi, perampingan outlet, hingga fee-based income. Yang kedua adalah Charon Pokpan Indonesia dengan kode saham CPIN yang menganggarkan belanja modal senilai 2 triliun dengan alokasi mencapai 50% untuk fasilitas produksi dalam bisnis makanan olahan. Yang ketiga adalah Astragrafia, mencatatkan kenaikan pendapatan bersih sebesar 4% di kuartal kedua tahun ini. Namun secara tahunan pendapatan bersih di semester pertama tahun 2021 turun hampir 14% secara year on year menjadi 1,25 triliun. Oke, tadi company news. Untuk berikutnya kita ada domestik dan global news. Jadi dari domestik kemarin IMF baru saja memangkas proyeksi ekonomi Indonesia ya. Jadi turun dari 4,3% menjadi 3,9%. Kenapa IMF memangkas itu? Karena IMF melihat realisasi vaksin COVID di Indonesia itu masih terbilang rendah. Jadi itulah yang membuat IMF memangkas proyeksi ekonomi Indonesia. Yang berikutnya adalah global news. Defisit perdagangan barang Amerika Serikat naik di bulan Juni seiring kenaikan impor di tengah aktivitas ekonomi yang menguat. Oke, berikutnya kita masuk ke Global Economic Calendar. Untuk hari ini, hari Kamis, data domestik nggak ada ya, jadi kita langsung ke global aja. Dari sisi Amerika itu ada klaim pengangguran sama GDP annualized kuartalan. Terus corporate calendar untuk hari ini tanggal 29 itu ada RUPS sama cum dividen.
RUPS-nya itu ada saham UCID, SONA, RUIS, PNBS, MKNT, KREN, KRAS, KIOS, berikutnya JMAS, GDST, FISH, CTRA, BTON, BIPP, BANK, dan ARII. Sementara untuk corporate action cum dividen hari ini itu ada saham ELSA. Oke, tadi kita sudah bahas untuk proyeksi hari ini masih ada tren penurunan dengan rentang kisaran di 6.000 hingga 6.166. Adapun stock pick hari ini yang pertama adalah SAME, Sarana Meditama Metropolitan. Ya, beberapa hari terakhir relatif flat ya, terus kemarin ditutup menguat 1,5% di level harga 675. Adapun proyeksi kita untuk hari ini adalah rekomendasi buy dengan target price di 815 dan stop loss di 660. Yang kedua ada Harum Energy, kemarin turun 1,7%, ditutup di level 5.725. Kita rekomendasikan buy untuk hari ini dengan target price di 6.150 dan stop loss di 5.600. Sementara Agro, BRI Agro Niaga sempat mengalami kenaikan signifikan ya beberapa hari terakhir. Kemarin ditutup menguat hampir 9% di level 2.850. Rekomendasi kita untuk hari ini buy dengan target price di 3.180 dan stop loss di 2.800. Sumber Alvaria Trijaya AMRT kemarin naik signifikan lebih dari 10% di 1.385. Rekomendasi kita untuk hari ini buy dengan target price di 1.500 dan stop loss di 1.350. Yang terakhir adalah Kimia Farma dengan kode saham KAEF. Kemarin setelah mengalami penurunan beberapa hari terakhir dan kemarin ditutup melemah tipis, melemah 1,7% ke level 2850. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 3.400 dan stop loss di 2.800. Ya, demikian untuk morning flash hari ini. Terima kasih.